Halo Teknolovers, pertengahan Mei 2020 media heboh memberitakan sosok Ruslan Buton, ex-anggota TNI Angkatan Darat yang viral setelah melayangkan pernyataan terbuka kepada Presiden Jokowi. Ia mengatakan ada yang salah dengan tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemi COVID-19 sehingga sulit diterima. Ruslan mengkritik gaya kepemimpinan Jokowi dan menyebut sebaiknya Jokowi mundur sebagai presiden. Lantas, bagaimana kabar Ruslan Buton saat ini setelah mendekam di penjara? Cari tahu jawabannya yuk dengan menyimak ulasan berikut. Jika Jokowi tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat. Ya, kurang lebih begitulah ungkapan Ruslan dalam surat terbukanya. Hanya hitungan beberapa hari saja, tepat 28 Mei 2020, polisi datang menjemput Ruslan Buton di kediaman orang tuanya di Jalan Poros, Pasar Wajo Wasuban Dusun Lacupea, Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Ruslan Buton dilaporkan atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong sesuai Undang-Undang 1 1946 tentang KUHP Pasal 14 Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 15. Ia juga terjerat penyebaran berita bohong atau hoax melalui media elektronik Undang-Undang 19 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 28 Ayat 2 dan kejahatan terhadap penguasa umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 207. Lantas, apakah ia telah melewati hukuman akibat menyebarluaskan video yang mengkritisi orang nomor 1 di Indonesia ini? Ruslan Buton menjelaskan kondisi dirinya usai terkena pelanggaran. Ketika ia tampil di podcast channel YouTube Refli Harun, nyatanya ia mendapatkan penangguhan penahanan di bulan Desember 2020. Mantan prajurit berpangkat kapten ini mengaku kehilangan banyak orang-orang terdekat seraya masalah hukum yang menjerat dirinya. Bahkan, sang istri Erna Yudiana meninggal dunia karena sakit sekitar 4 bulan setelah ia ditangkap polisi. Orang terkasih harus meninggalkannya setelah sempat menghadiri sidang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan demi memperjuangkan keadilan bagi dirinya. Namun, berstatus tahanan ia tak bisa ada di samping Erna di sisa hidupnya. Selanjutnya musibah kembali menimpanya pada Januari 2021. Ayahanda tercinta juga meninggal dunia karena sakit. Lalu Juli 2021 kabar duka kembali tersiar. Pengacara Ruslan Buton Tonin Tata Singarimbun dikabarkan meninggal dunia. Tidak hanya bercerita kepahitan yang ia jalani selama jadi penghuni jeruji besi. Dalam podcast Refli Harun, Ruslan Buton juga menceritakan kisahnya saat masih aktif di TNI dan bertugas di pos Pulau Tali Abu, Maluku Utara. Kala itu Ruslan dan anggotanya berhasil menahan 5 tenaga kerja asing asal China yang melintas wilayah Indonesia, tapi tak mampu memperlihatkan surat-surat keimigrasian. Ruslan Buton dipecat sebagai prajurit TNI Angkatan Darat karena tahun 2017 ia tersandung kasus menghilangkan nyawa seseorang. Namun menurut pengacara Ruslan, pemecatan kliennya itu ada unsur politis. Bagaimana tidak, Ruslan Buton saat itu menjabat sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK732 Banau. Ruslan dikenal tegas terhadap tenaga kerja asing yang masuk ke daerahnya. Misalnya saat berurusan dengan tenaga kerja China yang membawa visa turis bekerja di perusahaan pertambangan. Nah, dalam menjalankan tugas, Ruslan sempat dilobi petugas atau pejabat yang membawahi tenaga kerja China tadi untuk melepaskan pekerjanya, tapi Ruslan menolak mentah-mentah uang suap tersebut. Penolakan ini diduga jadi penyebab Ruslan mulai diincar agar dicopot dari jabatannya. Cerita berlanjut ketika markas sekaligus asrama TNI yang ia pimpin malah diserang seorang pria bernama Lagode. Dalam penyerangan yang berlangsung, Lagode tak mampu melenyapkan nyawa target alias Ruslan, yang terjadi justru ia yang tewas di tempat. Menurut pengacara, kliennya melakukan perlawanan karena Lagode sebenarnya seorang preman yang sudah 2 kali menghabisi nyawa orang dan langganan masuk penjara.
Nah, sebagai komandan tentu saja ia tak ingin tinggal diam. Melakukan serangan balik adalah langkah tepat. Sayang sekali terbunuhnya Lagode membawa petaka baginya. Kasus ini seolah telah direncanakan agar ia dipecat dari satuan TNI karena Ruslan menyerang seorang yang menyamar jadi petani. Dan benar saja Pengadilan Militer Ambon memutuskan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan dan pemecatan dari anggota TNI Angkatan Darat kepada Ruslan tepat 6 Juni 2018. Wah, sosok Ruslan Buton yang kerap menyuarakan kebenaran dan berpendapat sesuai fakta di lapangan, ingin melihat negeri maju malah sering dirinya berakhir menelan kepahitan. Sungguh miris nasib beliau. Teknolover, sayangnya kasus tahun 2018 yang menimpa Ruslan Buton menuai cerita berbeda dari kubu sebelah. Melansir berbagai media, banyak yang mewartakan jika tuduhan penyerangan di markas TNI adalah hoaks. Hal itu disampaikan langsung berdasarkan pengakuan istri Lagode. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kolonel Infnefra Firdaus menyebut bahwa Ruslan Buton dipecat secara tidak hormat dari satuan karena terlibat kasus tewasnya petani bernama Lagode. Ruslan jadi salah satu dari 10 pelaku yang diduga menganiaya Lagode hingga tewas. Dari laporan yang masuk, Lagode ini berprofesi sebagai seorang petani cengkeh, tapi kedapatan mencuri singkong parut seharga Rp25.000 atau setara 5 kg. Lagode dituduh mencuri singkong parut atau GP milik seorang warga yang bernama Egi pada awal Oktober 2017. Polisi menangkap Lagode dan menahannya 5 hari di Pos Satuan Tugas Operasi Pengamanan Daerah Rawan Batalion Infanteri Raider Khusus 732 Banau. Setelah ditahan 5 hari, Lagode melarikan diri karena tidak kuat dengan siksaan yang dilakukan anggota Pos Satgas. Nah, ia pun menemui sang istri dan menceritakan apa yang terjadi. Setelah pelarian itulah, Lagode ditemukan tewas di dalam Pos Satgas pada Selasa 24 Oktober 2017. Istri Lagode tidak segera melaporkan kematian sang suami ke polisi karena salah satu anggota Satgas memberikan uang padanya sebesar 1,4 juta rupiah dan berjanji akan memberikan sejumlah uang yang sama selama 9 bulan ke depannya. Namun, ia memilih melaporkan tewasnya sang suami pada 20 November 2017 di Polda Maluku Utara. Ruslan ikut terseret dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 10 bulan, melihat statusnya sebagai komandan kompi sekaligus komandan pos. Terlepas dari itu semua, bebas dari penjara, Ruslan kembali mencuri perhatian karena mengenakan seragam bertuliskan Ekstrimatra serta baret hijau. Ternyata setelah bebas dari penjara karena mendapat penangguhan penahanan, ia langsung membentuk kelompok mantan prajurit dari 3 matra, darat, laut, dan udara yang bernama Serdadu Ekstrimatra Nusantara. Kelompok ini untuk para mantan tentara yang ingin melanjutkan perjuangan mereka membela negeri ini. Wah, jiwa kepemimpinan sangat lekat dalam diri Ruslan Buton. Gimana nih tanggapan kalian? Dengan kisah Ruslan masuk penjara, termasuk hak mengeluarkan pendapatnya mengkritisi Pak Presiden Jokowi. Komen di bawah yuk. Oke deh, sekian untuk hari ini. Jangan lupa like dan share ya videonya. Thank you for watching.